Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh hafizakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini dalam rangka kita bersama-sama menambah bekal sebagai persiapan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, yang kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita dengan Allah nanti akan menjadi sebaik-baik pertemuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kewajiban yang dituntut oleh Al-Qur'an kepada kita, dan kewajiban ini akan terus melekat pada diri orang beriman dan bertakwa, yaitu kewajiban untuk senantiasa membangun dan menjaga masyarakat Islam. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kita orang-orang yang beriman, dan tentu sudah beriman, tapi tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan wahai orang-orang beriman, dan diperintahkan untuk bertakwa. Orang beriman masih diperintahkan untuk bertakwa, memberikan pemahaman kepada kita bahwa tidak cukup hanya iman sebagai pengakuan, tapi juga harus dibuktikan dengan takwa. Dan ternyata tidak cukup itu. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu berada bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam keimanan dan ketakwaan mereka, orang-orang yang soleh. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian senantiasa berada bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa berada di dalam masyarakat yang baik. Untuk mewujudkan masyarakat yang baik perlu kita bangun, perlu kita jaga bersama. Inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bicarakan. Dan untuk membicarakan tema membangun masyarakat Islam ini, kita bisa bersama pertama kali merujuk kepada bagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam Madinah. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, di antara tujuannya, maqasidul hijrah adalah bina'ul mustama'il islami al-madani, membangun masyarakat Islam Madinah. Dan tentu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, termasuk petunjuknya di dalam membangun masyarakat. Maka kalau kita pelajari peristiwa itu, di antara bekal yang harus kita miliki, kita persiapkan, dan kita praktekkan dalam rangka membangun masyarakat Islam dimanapun, termasuk masyarakat kita. Yang pertama adalah pentingnya al-amalul jama'i. Pentingnya apa al-amal jama'i? Kerjasama. Pentingnya kerjasama. Semua bekerja sama dalam rangka membangun masyarakat Islam. Membangun masyarakat Islam tidak cukup hanya dibebankan kepada orang per orang, individu tertentu, atau kelompok tertentu, atau jamaah tertentu, atau organisasi tertentu. Tidak. Tapi seluruh lapisan kaum muslimin, apapun latar belakang mereka, harus punya peran yang sama, kontribusi yang sama dalam rangka bersama-sama membangun masyarakat Islam. Dan Rasulullah ketika akan hijrah ke Madinah membangun masyarakat Islam, melakukan itu, amal jama'i.
Rasulullah SAW membuat organisasi, membuat kepanitiaan dalam rangka suksesnya hijrahnya ke Madinah. Dan ini menjadi dalil perlunya organisasi. Amal-amal kebaikan termasuk diantaranya membangun masyarakat perlu organisasi, perlu berjamaah, perlu kita sama-sama. Gak bisa sendiri-sendiri, gak bisa pecah-pecah, harus bersatu dan bersama membangun masyarakat Islam. Maka Rasulullah SAW membuat amal jamaah. Rasulullah menugaskan sahabat-sahabat untuk bertugas dalam rangka melancarkan perjalanan Rasulullah menuju Madinah. Dan ini menjadi dalil para ulama bahwa organisasi itu dituntut di dalam Islam. Dalam kita bekerja, beramal, dan berjuang untuk menegakkan Islam harus berorganisasi. Harus mengorganisasikan amal-amal Islami. Tidak bisa sendiri-sendiri. Dan inti daripada organisasi itu adalah ada tauzi'ul wadhaif. Ada pembagian tugas. Masalah nama nggak penting. Dan Rasulullah ketika membentuk panitia organisasi hijrah ke Madinah nggak dikasih nama. Dan nama itu nggak penting memang. Yang penting substansinya. Sehingga ulama mengatakan la musyahata fil istilah. Nggak boleh kikir, nggak boleh pelit di dalam masalah nama. Nama itu nggak penting, yang penting substansi. Maka substansi organisasi itu adalah ada tauzi'ul wadhaif, pembagian tugas. Sehingga tugas-tugas amal Islami itu tidak hanya numpuk di satu orang saja, tapi dibagi merata kepada kaum muslimin sehingga tugas-tugas itu bisa ringan untuk dilaksanakan. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk jadi apa Pak ketika hijrah? Ali bin Abi Thalib ditugasi apa? Ditugasi untuk tidur di kamar Rasulullah. Saat Rasulullah dicari oleh orang kafir Quraisy untuk dibunuh, beliau berani untuk bertugas tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Ini tugas yang paling berat, karena sama dengan setor nyawa. Rasulullah dicari mau dibunuh, dia malah menggantikan posisi Rasulullah SAW. Dan tentu gak mungkin kita bisa mendapatkan seorang Ali bin Abi Thalib, sahabat kader Rasulullah SAW yang militan seperti itu mampu dan berani mengorbankan jiwanya kalau tidak melalui pendidikan Rasulullah SAW. Tidak bisa ujung-ujung muncul orang yang berani mengorbankan jiwanya. Imam Ali ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Kemudian menugaskan Abu Bakar untuk menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini bentuk kepanitiaan. Ada yang ditugasi untuk mengganti Rasulullah tidur di tempat tidurnya, ada yang menemani hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Itu juga tugas yang berat. Meskipun berat, ketika tawaran itu datang kepada Abu Bakar sangat senang sekali, sangat termuliakan dengan dipilih Rasulullah SAW sebagai sahib teman untuk hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW menugaskan Abdullah ibnu Abu Bakar sebagai informan, mencari berita, mata-mata, nyusup di lingkungan orang-orang kafir Quraisy, mengintip mungkin apa yang mereka bicarakan, apa strategi mereka untuk menangkap Rasulullah. Lalu informasi itu dikabarkan kepada Rasulullah saat Rasulullah SAW sembunyi di gua. Dan ini adalah tugas untuk Abdullah ibnu Abu Bakar. Lalu menugaskan kepada Asma bintu Abu Bakar untuk jadi tim konsumsi. Jadi tim konsumsi kalau kita buat acara-acara besar Pak, panitia pasti ada bagian konsumsi. Itu ternyata sudah pernah dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah dan Abu Bakar memilih Asma bintu Abu Bakar jadi tim konsumsi yang ngantar makanan dari rumah ke gua. Bolak-balik mondar-mandir dari rumah ke gua ngantar makanan. Dan ketika itu beliau sedang hamil. Untuk naik ke bukit sampai ke gua terus naik ke bukit, dan itu tidak ringan. Maka sampai beliau harus mengikat perutnya dengan 2 kain, sobekan kain lalu diikatkan di perutnya sehingga beliau disebut dengan Datun Nitokoini, sang pemilik 2 sabuk. Itu kronologinya seperti itu. Jadi tugas konsumsi dibebankan kepada Asma binti Abu Bakar. Kemudian
Ketika Abdullah ibn Abu Bakar yang harus mondar-mandir ke gua mengabarkan informasi tentang orang-orang kafir Quraisy, dan Asma bintu Abu Bakar yang mondar-mandir mengantar makanan ke gua. Sementara perjalanan ke gua itu dipenuhi pasir, padang pasir untuk sampai ke gua itu. Maka tentu meninggalkan jejak. Dan orang Arab itu punya tradisi maharatul qiyafah, punya kemampuan di dalam kemampuan yang luar biasa di dalam membaca jejak. Apakah jejak hewan, hewan apapun mereka tahu. Jejak manusia. Jadi siapapun yang lari, kalau larinya ke padang pasir, itu bisa dibaca oleh orang kafir Quraisy. Maka kaki-kaki Abdullah ibnu Abu Bakar dan Asma bintu Abu Bakar yang benar-benar ke gua pasti bisa dibaca oleh orang kafir Quraisy. Maka bagaimana? Rasulullah SAW menutupi ini. Rasulullah menutupi itu dengan menugaskan seorang pengembala kambing untuk mengembala kambingnya mondar-mandir ke gua. Biar apa? Biar apa, Pak? Menghapus jejak Abdullah dan jejak Asma. Biar keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar di gua tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Luar biasa. Luar biasa strategi Rasulullah SAW. Dan ini sengaja dilakukan oleh Rasulullah, dan Allah membiarkan Nabi yang membuat strategi dan planning berdasarkan kemampuan manusiawinya. Allah tidak intervensi seperti Isra Mi'raj, tidak. Biar umatnya tidak ada alasan untuk tidak bisa meniru nabinya. Kalau hijrah ke Madinah itu disamakan dengan Isra, Allah kasih buruk. Nggak perlu Rasulullah pakai planning, pakai strategi, nugasin para sahabat tugas-tugas tertentu. Langsung diangkat dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tapi tidak. Kata para ulama, agar tidak ada alasan bagi umatnya untuk tidak bisa meniru nabinya. Dan umatnya ketika berjuang harus mencurahkan seluruh upaya-upaya manusiawinya dalam rangka mensukseskan cita-cita dan amal-amal Islaminya. Kemudian Rasulullah menugaskan Abdullah ibn al-Uraiqid. Abdullah ibn al-Uraiqid itu meskipun namanya Abdullah, kalau orang Indonesia atau saat ini ada orang namanya Abdullah itu pasti Muslim nggak, Pak? Pasti Muslim kan? Kalau dulu belum tentu. Ini Abdullah ibn al-Uraiqid itu agamanya apa? Dia musyrik, bukan Muslim dia. Tapi ditugaskan oleh Rasulullah sebagai petugas yang paling penting. Apa itu tugasnya, Pak? Guide, petunjuk jalan yang mengantarkan Rasulullah dan Abu Bakar ke Madinah. Rasulullah butuh orang yang tahu jalan tikus, jalan yang tidak biasa, yang tidak diketahui oleh banyak orang, agar Rasulullah SAW lancar perjalanannya ke Madinah. Maka dipilihlah Rasulullah memilih Abdullah ibn Uraiqid meskipun dengan sewa untuk jadi guide. Ini tugas yang paling penting malah dilimpahkan kepada non-Muslim, seorang musyrik. Dan ini dijadikan dalil oleh ulama bahwa kaum muslimin itu ketika berjuang melawan orang kafir boleh minta tolong orang kafir, boleh. Khususnya ketika dalam kondisi lemah, boleh minta tolong orang kafir. Dan dalilnya adalah Rasulullah minta tolong Abdullah ibn al-Uraiqid, seorang musyrik, untuk menunjukkan jalan menuju Madinah. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama juga. Kenapa saudara-saudara kita di Gaza itu banyak berhubungan dengan Iran, dengan Hizbullah, yang notabene mereka adalah Syiah. Yang kalau Syiah Isna Asyariyah, yang Syiah 12 itu lebih banyak sudah menyimpang dari prinsip Islam. Kok bergabung dengan mereka? Kok kerjasama dengan mereka? Kok mereka memusuhi Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya dalam beberapa negara. Ya ini bisa dijadikan dalil. Minta tolong orang kafir yang jelas-jelas kafir, ya, murni kafir, itu saja boleh dalam menghadapi orang kafir, apalagi kerjasama dengan kelompok orang yang masih mengatasnamakan Islam. Lebih boleh lagi mestinya. Dan tidak perlu diperdebatkan masalah itu. Ya memang benar, kadang Iran, Hizbullah itu juga memerangi Ahlussunnah di sebagian negara Islam.
Tetapi dalam konteks perjuangan kaum muslimin di Palestina melawan Israel itu banyak membantu. Dan dalam konteks itu saja. Dan ini tentu harus merujuk kepada bagaimana Rasulullah SAW berjuang. Dan Rasulullah SAW ternyata pernah juga minta tolong seorang musyrik. Ini juga dijadikan dalil di sebagian kaum muslimin di sebagian wilayah yang calon-calon ketika pilkada, calon-calonnya itu nggak ada yang muslim. Ketika calon-calonnya nggak ada yang muslim, apakah nggak milih? Sikap yang benar gimana Pak? Nggak milih atau tetap milih tapi cari yang paling ringan? Yang benar gimana? Karena ada sebagian negara nggak ada calon muslim sama sekali. Milih sikap yang paling tepat, memilih tapi cari yang paling ringan menurutnya, yang paling dekat dengan kaum muslimin, yang sudah ada janji dengan kaum muslim untuk menyampaikan aspirasi kaum muslimin, bukan lari, bukan tidak memilih. Kalau tidak memilih, kaum muslimnya tidak memilih, nanti yang terpilih siapa Pak? Non muslim yang jahat. Gak apa-apa, minta tolong orang kafir dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan aspirasi Islam. Ini dalilnya diantaranya Rasulullah minta tolong Abdullah ibn Mulaikid. Itu pengembangannya banyak. Datanya seperti itu. Yang dirahmati Allah. Bagaimana kita membangun masyarakat Islam itu seperti itu. Kadang kita harus bekerja sama dengan non-muslim sekalipun, tidak masalah. Selama untuk kebaikan Islam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja sama beramal jami, itu kan ayatnya apa hukumnya? Dalam Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ulama tafsir ketika membahas ayat ini mengatakan, di antara yang menarik dalam memahami ayat ini adalah bahwa ketika Allah memerintahkan bekerja sama kepada orang-orang beriman, Allah tidak sebutkan mitra kerjasama dengan siapa. Allah yang mengatakan wa ta'awanu 'alal birri, tolong menolong kalian dalam kebajikan. Temanya saja, objek kerjasamanya saja yang disebut, tapi mitranya nggak disebut oleh Allah. Itu diantara yang memberikan pemahaman kepada kita dalam bekerja sama untuk menegakkan kebaikan, memperjuangkan kebaikan. Itu tidak ditentukan mitranya siapapun, yang penting mau mewujudkan kebaikan bersama boleh. Hatta non-muslim sekalipun. Jika dengan non-muslim saja kita boleh untuk bekerja sama dalam rangka menegakkan kebaikan, apalagi dengan sesama muslim. Hanya beda mungkin pendapat, hanya beda pandangan, hanya beda mazhab, hanya beda organisasi, hanya beda jamaah, hanya beda politik. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersatu dan beramal jami, bekerja sama dalam membangun masyarakat Islam bersama-sama. Ini yang kita pahami dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Makanya ketika Rasulullah SAW mau perang Uhud, itu turun ayat dalam surat Al-Imran. Turun ayat yang mengingatkan kepada nabinya dan mengingatkan para sahabat agar jangan melupakan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini memang lagi dimusuhi oleh kaum muslimin saat itu karena sepak terjangnya membuat masalah, selalu membuat masalah. Itu gembongnya Abdullah ibn Ubay bin Salul. Dan sebagian ahli sejarah mengatakan pengikutnya kurang lebih 80. Mereka tidak senang Islam itu menang. Kalau mau perang selalu mempengaruhi kaum muslimin jangan ikut perang. Ya, sehingga dalam perang Uhud sekalipun itu mestinya kaum muslimin 1000 jadi cuma 700-300-nya dipengaruhi biar nggak ikut perang. Pernah gosipin istri Nabi Aisyah berbuat selingkuh. Ini kan kejahatan yang luar biasa. Nggak mungkin kalau Islam beneran istri Nabinya dicederai kehormatannya. Dan itu mencederai kehormatan Nabinya berarti. Jadi Aisyah pernah digosipin berselingkuh dengan sahabat Sofyan bin Mu'affar dan sebagainya. Dan banyak sekali hal-hal yang membuat rekor kaum muslimin. Sehingga kemunafikan mereka itu bisa dikatakan lebih dekat kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi, munafik akidah. Kalau sekedar munafik amali, ya kita semua rata-rata punya lah dalam diri kita munafik amali. Saya, kita semuanya kemungkinan besar pernah. Munafik amali itu seperti kita pernah ngomong bohong, ya,
pernah berjanji mengingkari. Itu hal-hal istilahnya munafik amali, termasuk melakukan dosa dan maksiat, itu bagian daripada ciri munafik amali. Tapi munafik amali tidak sampai membatalkan iman. Orang tetap mukmin, tetap muslim, meskipun punya kemunafikan amali. Tapi kalau sampai munafik i'tiqadi, munafik akidah, keyakinan, itu nggak sah Islamnya, Pak. Batal imannya. Orang pura-pura bersyahadat pada hatinya nggak suka Islam, hanya biar dapat sumbangan misalkan. Keliling ke masjid, ngakunya mu'alaf, biar dapat sumbangan. Nanti ke masjid lain, katanya mu'alaf lagi, syahadat lagi. Ke masjid lain lagi, syahadat lagi, dapat sumbangan. Itu munafik akidah. Dia nggak ingin Islam, tapi bersyahadat biar apa? Biar dapat materi. Nah ini munafik itu tadi. Ini nggak sah Islamnya. Jadi dia tetap kafir ya. Secara hukum Allah, meskipun manusia tidak tahu, karena manusia tidak bisa membaca hati manusia. Ini munafik yang membatalkan iman, tidak sah imannya. Dan melihat sepak terjang kemunafikan di zaman sahabat, Abdullah bin Ubay bin Salul itu lebih dekat kepada kemunafikan itu tadi, munafik akidah. Meskipun tidak ada pernyataan secara sore dari Nabi bahwa mereka munafik akidah, tapi dari ciri-cirinya, wah sekali munafiknya itu tadi. Tapi meskipun demikian jemaah, yang ingin saya sampaikan, Nabi ketika mau perang Uhud tetap diingatkan oleh Allah agar ngajak mereka untuk bersama-sama dalam perang Uhud. Bekerja sama dalam perang Uhud. Beramal jama'i bersama-sama. Dalam ayat wal ya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfaru. Dan adalah orang-orang munafik itu tahu. Dan adalah dikatakan kepada mereka, diajak mereka, hendaklah mereka diajak untuk apa? Qatilu fi sabilillah aw idfaru. Mari kita bersama-sama berjuang membela agama Allah di dalam perang Uhud. Jadi Nabi diminta untuk tetap ngajak orang-orang munafik. Meskipun kemunafikannya munafik yang lebih kepada munafik akidah untuk bersama-sama berjuang. Jika dengan munafik yang lebih kuat kepada munafik akidah saja, Nabi dan para sahabat tetap diperintahkan untuk bekerja sama, apalagi cuma dengan sesama kaum muslimin yang hanya beda organisasi, yang hanya beda pilihan politik, yang hanya beda mazhab, pun harus mau bekerja sama bersama-sama membangun masyarakat Islam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-Nya ketika berjuang, termasuk di antaranya berjuang membangun masyarakat Islam dengan bersatu satu saf seperti satu bangunan. Allah cinta ketika hamba-Nya kaum muslimin berjuang seperti itu bersatu bersama-sama di dalam membangun masyarakat Islam. Wa'alaikum jamaah wa iyyakum wal furqah, adalah kalian berjamaah bersama-sama berorganisasi bersatu dan jangan sekali-kali kalian berpecah belah. Alaika bil jamaah. Ainama yaqulu dhibu minal ghanamil qasiyah, adalah kamu harus berjamaah bersatu bersama-sama bekerja sama saling tolong menolong dalam membangun dan menegakkan agama Allah dan membangun masyarakat Islam. Fa innama yaqulu dhibu minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu ketika memakan kambing, nggak berani makan kambing kecuali kalau kambing itu lagi sendiri, Pak. Seserigalanya serigala itu, dan selama-lamanya kambing. Serigala nggak berani makan kambing kalau lagi ngumpul. Dia hanya berani makan kambing kalau lagi sendiri. Itu ilustrasi yang disampaikan oleh Nabi. Jika umat ini bersatu, meskipun lemah faktanya, meskipun lemah, tapi kalau ngumpul bersatu, orang takut, Pak. Meskipun lemah. Tapi ketika sudah lemah malah bercerai-berai, berselisih, orang nggak akan takut, Pak. Orang nggak akan takut untuk menginjak-injak dan menghina kaum muslimin ketika kaum muslimin itu tidak bersatu. Maka amal jama'i ini penting. Kalau tidak ada amal jama'i, ya susah membangun masyarakat Islam yang bersatu, yang toleran tanpa amal jama'i. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah. Al-ihtimam bil masjid. Dalam membangun masyarakat Islam, perkara kedua yang harus diperhatikan adalah sebagaimana petunjuk Nabi, yaitu memperhatikan masjid. Memberikan tempat prioritas untuk masjid di masyarakat.
Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memperhatikan masjidnya. Dan Nabi ketika membangun masyarakat Islam di Madinah, begitu nyampe Madinah ketika hijrah dari Mekah, begitu nyampe Madinah pertama kali dilakukan Nabi apa Pak? Bangun apa Pak? Masjid. Begitu nyampe Kuba bangun masjid, dan itu masjid Kuba. Gak lama kemudian bangun Masjid Nabawi. Bukan bangun istana dulu, bukan bangun pasar dulu, bukan. Tapi masjid dulu. Bukan istananya dulu. Masjid dulu yang dibangun oleh Nabi. Kenapa? Karena kebaikan masyarakat hanya akan terjadi jika sumber kebaikan itu terwujud harus terwujud dulu. Kalau masjid yang merupakan sumber kebaikan itu nggak ada, ya nggak ada kebaikan masyarakat. Kebaikan masyarakat ditemukan dengan kebaikan masjidnya. Makanya ketika Rasulullah mengatakan kepada kita, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fasyhadu lahu bil iman." Itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa masjid itu sumber pendidikan keimanan masyarakat. Jika kalian, kata Nabi, melihat orang itu ya'tadul masjid, menjadikan masjid sebagai kebiasaannya, datang ke masjid, sholat ke masjid sebagai kebiasaannya, bukan kadang-kadang, bukan musiman, tapi kebiasaannya. Kata ya'tadu itu kalau sholat lima waktu selalu ke masjid. Kalau lagi dalam perjalanan, begitu adzan mampir ke masjid, itu ya'tadu. Begitu shopping di mall, adzan cari masjid di mall, itu ya'tadu. Bukan yang kadang-kadang saja. Jika kamu melihat ada orang yang seperti itu, setiap sholat ke masjid, ada masjid taklim datang ke masjid, fasyhadu lahu bil iman, bersaksilah, dia itu pasti beriman. Dia pasti beriman. Ini dipastikan oleh Nabi. Orang membiasakan ke masjid itu pasti beriman. Dan ukuran ini adalah ukuran yang paling akurat, karena yang mengukur adalah Nabi-nya. Nabi. Dan Nabi tidak mengatakan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi tidak mengatakan apapun kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit masyarakat jamaah sekalian, itu rata-rata karena krisis iman. Kalau masyarakat itu mukmin, damai masyarakat itu. Gak ada namanya mabuk-mabukan, gak ada judi, gak ada perselingkuhan, zina, gak ada. Kalau masyarakat itu beriman, gak ada pencurian, gak ada. Makanya Rasulullah mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina atau seorang yang berselingkuh, tidak mungkin dia berzina, berselingkuh kalau dia itu beriman. Gak mungkin dia melakukan itu kalau dia itu beriman. Artinya apa? Orang yang melakukan itu masalah imannya. Masalah imannya. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu mu'min. Dan seorang pencuri gak mungkin dia mencuri. Karena kalau dia punya iman gak mungkin mencuri dia. Nah, kalau iman itu menebar di masyarakat, gak ada namanya kejahatan pencurian. Wala yasriqu syaribul khamri hina yasrabu wa mu'min. Dan orang yang mabuk minum khamr, gak mungkin dia mabuk mau minum khamr, berani minum khamr kalau dia itu beriman, kalau dia itu punya iman. Berarti orang mabuk atau mabuk-mabukan di masyarakat itu adalah gara-gara krisis iman. Dan iman itu di mana dididik? Di masjid. Hanya di masjid. Hanya Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat Islam di Madinah, pertama yang dibangun masjid. Inilah cara kita membangun masyarakat Islam. Cara kita memilih lingkungan yang baik, yang islami. Kalau mau cari rumah, cari komplek menjadi tempat tinggal, masyarakat jangan melihat hanya dari fisiknya dulu. Ini kompleknya elit apa tidak? Arsitek rumahnya gaya baru apa gaya lama? Sampai terkadang orang mempermasalahkan bentuk kamarnya, ya, bentuk pintunya dan lain sebagainya. Ini perkara-perkara yang terlalu penting. Yang paling penting adalah di komplek itu ada masjid apa tidak. Di komplek itu masyarakatnya rajin ke masjid apa tidak, masjidnya kosong apa tidak. Kalau ramai Pak, itu ciri masyarakatnya baik. Dan yang mengatakan ini sama Nabi. Tidak ra'aitum rajula ya'tadul masjid fasyhadu lahu bil iman. Kalau kalian lihat orang atau masyarakat rajin ke masjid,
pasti mereka itu beriman bersaksi dan masih benar-benar itu masyarakat baik itu layak untuk kalian tinggal bersama mereka. Sehingga perintah waktu maka bikin dan kalian selalu bersama orang-orang baik, orang-orang yang soleh. Itu di antara prakteknya adalah lihatlah masjid di komplek atau di masyarakat. Dan sekarang kalau ada orang membangun komplek, Pak, pertama kali masjid dulu atau rumah dulu, Pak? Hah? Rumah dulu. Oh, bangun masjidnya eker-ekeran dulu. Sengketa dulu tanahnya dan lain sebagainya susah. Bukan masjid dulu. Padahal petunjuk Rasulullah adalah masjid. Masjid kenapa? Di antara selain karena mendidik iman adalah mengingatkan kepada tugas utama masyarakat. Tugas utama masyarakat itu di dunia itu ibadah. Tugas utama masyarakat di hidup di dunia sebelum tugas-tugas yang lain itu ya ibadah. Pertama, buat apa tugas-tugas yang lain sukses, tapi kalau ibadahnya ditinggalkan? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Masyarakat tidak diarahkan oleh Allah kecuali untuk ibadah. Maka ini yang harus diingatkan dengan cara memperhatikan masjid. Belum lagi di dalam masjid itu, dalam sholat berjamaah itu ada ajaran-ajaran bermasyarakat, ajaran bermasyarakat yang rapi, yang disiplin. Orang kalau sholat berjamaah, ya gerakannya sama. Ya, ngikuti imamnya, ngikuti pimpinannya, ngikuti aturan. Ya. Kalau imamnya takbir, dia takbir. Imamnya rukuk, dia rukuk. Imamnya sujud, sujud. Imamnya duduk. Gak boleh imamnya rukuk, dia sujud. Nggak sah katanya. Faidah kabar fakabiru, jika imam takbir, maka bertakbirlah. Faidah rokaat farkau, jika imamnya rukuk, rukuklah. Ikuti imamnya. Itu pandangan eh, yang benar. Makanya ketika imamnya itu, misalkan imamnya itu mungkin kalau zuhur 4 rakaat berarti ada makmum musafir. Boleh nggak makmumnya sholat kosor, Pak? Tapi imamnya itmam 4 rakaat. Boleh nggak, Pak? Oh, boleh. Harus mengikuti imamnya. Imamnya itmam, makmum juga itmam. Makanya adabnya kalau dalam perjalanan di masjid-masjid sekali ya, yang menjadi imam ya yang musafirnya. Adapun yang musafir bisa kosor, dia yang mungkin nanti nambah 2 rakaat. Tapi kalau imamnya mungkin nggak boleh musafirnya kosor, nggak boleh. Harus sama dengan imamnya. Itu adab dalam berjamaah dan itu umumnya termasuk. Bahkan kalau imamnya seandainya, bilang di sini tidak, seandainya imamnya kunut, Pak, jamaahnya kunut apa tidak, Pak, baiknya? Saran para ulama yang benar, sebaiknya kunut juga. Imam maju ilal imam tambah bihi, sehingga imam jadikan imam untuk diikuti. Terlepas apakah madhabnya ada meyakini kunut atau tidak, tapi kalau sudah imam kunut, sebaiknya kunut. Itu hidup di dalam berjamaah dan itu miniatur dalam bermasyarakat. Nah, ini dicontohkan oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu pernah el-elan itu Utsman dan Ibnu Mas'ud. Ya itu bahasa kita el-elan ya. Tapi tidak seperti itu ya. Maksudnya mereka berdiskusi berbeda pendapat. Utsman itu berpendapat sholat di perjalanan itu bukan kosor sunnahnya. Utsman termasuk sholat di Mina kalau sedang haji itu tidak kosor, tapi tetap 4 rakaat yang zuhur, asar dan isya. Sementara Imam Ibnu Mas'ud berpendapat sunnahnya 2 rakaat, baik dalam perjalanan maupun sholat di Mina saat haji itu 2 rakaat kosor tapi tidak jamak. Itu diabadikan dalam buku fikih sampai sekarang. Artinya sampai wafatnya Utsman dan wafatnya Ibnu Mas'ud masih memegang pendapatnya. Tapi satu kisah di zaman Utsman bin Affan ketika haji, beliau jadi Amirul Hajj dan imamnya kaum muslimin yang sedang haji di Mina. Utsman bin Affan ketika di Mina sholat zuhur atau asar atau isya. Berarti sholatnya berapa rakaat, Pak Utsman? Beliau jadi imam 4. Beliau 4 rakaat. Karena pendapatnya begitu. Kalau kita jamaah madhab Syafi'iyah dan kita sebenarnya rata kalau sudah di Mina itu kosong sudahnya, tapi tidak jamaah. Utsman sholat 4 rakaat.
Dan kaum muslimin zaman itu imamnya satu kalau di Mina dan di Arafah. Nggak seperti sekarang. Di Arafah pun meskipun sudah ada khotibnya di Masjid Amirah, tetap tenda-tenda masing-masing ada khotibnya. Ya kan? Indonesia aja khotibnya banyak, per tenda ada khotib, ada imamnya. Tapi kalau zaman dulu satu semuanya. Karena tidak sebanyak sekarang zaman dulu. Maka ketika jadi imam, Utsman bin Affan salat zuhur, asar, dan isya 4 rakaat. Ibnu Mas'ud yang pendapatnya 2 rakaat dan selalu berselisih dengan Utsman. Beliau ketika jadi imam, sholatnya berapa rakaat? Ketika beliau jadi makmum, sholatnya berapa rakaat? Makmum dari Utsman yang jadi imam. 4 rakaat. Maka ketika ditanya oleh sahabat, kok kamu mau sholat di belakang Utsman yang 4 rakaat? Adalah pendapat engkau. Engkau selalu berselisih dengan Utsman tentang sholat di Mina. Kalau sholat di Mina itu 2 rakaat, bukan 4 rakaat untuk kebetulan asar dan isya. Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarrun. Karena berselisih dan berpecah itu adalah kejahatan. Kalau sudah sholat, pemandangan harus satu. Kalau imamnya 4 rakaat, udah 4 rakaat. Buang ego madhab, buang ego pandangan, ego kelompok demi persatuan jamaah atau persatuan kaum. Itu harus diterapkan dalam hidup bermasyarakat. Setiap dari kita kaum muslimin tentu punya pandangan yang berbeda. Tapi begitu untuk urusan membangun masyarakat Islam bersama, harus dikesampingkan semua ego madhab, ego pandangan itu demi bersama-sama membangun masyarakat Islam. Yang ketiga, jamaah dirahmati oleh Allah, kita langsung tutup dengan yang ketiga saja. Di antara manhaj Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat adalah at-ta'akhi, mempersaudarakan kaum muslimin. Persaudaraan inilah yang membuat masyarakat itu persaudaraan yang berdasarkan dasar iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Ulama tafsir mengatakan ayat ini meskipun redaksinya adalah redaksi khobariyah, yaitu redaksi informatif, tapi maknanya adalah insya'iyah, maknanya instruktif, maknanya perintah. Ayat ini mengatakan sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Itu maknanya sama dengan wahai orang-orang beriman, kalian wajib bersaudara. Hendaklah kalian bersaudara. Jadi bersaudara, berukhuwah adalah tuntutan iman. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat Islam Madinah. Beliau persaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dipasang-pasangi. Dan persaudaraan saat itu sampai melebihi atau hampir sama dengan persaudaraan nasab. Sehingga mereka saling mewarisi. Di awal Islam, hukum waris itu di zaman sahabat awal-awal. Itu hukum waris itu berlaku juga bagi saudara ukhuwah. Bukan hanya yang hubungan nasab. Saudara ukhuwah bisa saling mewarisi. Meskipun akhirnya dinasab diatur syariat itu. Dan yang berlaku hanyalah yang ada hubungan nasab saja. Sampai sekarang. Yang tidak ada hubungan nasab tidak boleh saling mewarisi. Zaman itu, awal-awal itu bisa saling mewarisi, saling kuatnya hubungan ukhuwah antara kaum muslimin di Madinah. Dan sampai pada derajat banyak di antara mereka itu mementingkan saudaranya atas dirinya. Mengutamakan saudaranya atas dirinya. Dan ini derajat ukhuwah yang tertinggi. Derajat persaudaraan yang tertinggi itu jamaah sekalian. Ketika seorang muslim mengutamakan saudaranya atas dirinya. Itu tertinggi, isar namanya. Dan yang paling minim adalah salamatus sodri, lapang dada. Itu paling minim. Syarat ukhuwah paling minim adalah berlapang dada. Lapang dada kalau saudaranya dapat nikmat. Lapang dada saudaranya punya kelebihan. Lapang dada saudaranya lebih ganteng. Lapang dada saudaranya lebih pintar. Itu paling minimal lah. Paling rendah. Kalau itu nggak punya ukhuwah berarti. Berarti masalah imannya. Gak ada hasad berarti. Gak ada dengki, gak ada iri. Ini paling minimal lah ukhuwah. Yang paling minimal yang terkadang susah Pak kita wujudkan di masyarakat, apalagi yang isar. Sahabat Nabi, ukhuwahnya ini sampai isar. Sampai membandingkan saudaranya atas dirinya. Buktinya apa? Buktinya itu Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Itu dua saudara, bukan nasab, tapi dua saudara Islam. Sa'ad bin Rabi' saking cintanya kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, ditinggalkan hartanya. Dia nggak bawa harta. Karena kaum kufar nggak membiarkan sahabat Nabi hijrah ke Madinah membawa harta. Kalian boleh hijrah tapi nggak boleh bawa harta. Di Madinah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' Ansar, penduduk Madinah.
Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf modal hidup di Madinah. Aku punya tanah luas. Ya, saat ini kaya raya. Aku punya tanah luas. Aku bagi per dua. Aku bagi jadi dua. Sebagian separuhnya buat kamu. Aku juga punya 2 orang istri. Ayyuhuma a'jaba ilaika, mana di antara keduanya yang lebih kamu sukai? Aku talak dia buat kamu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia lebih mengutamakan saudaranya. Kalau sampai Abdurrahman bin Auf memilih yang istri mudanya gimana, Pak? Talak. Tapi dia sudah siap karena dia mengatakan mana yang lebih kamu sukai, cerai dia buat kamu. Terkait pertanyaan-pertanyaan, jahat banget tuh saat bin Rabi' masa mau menceraikan istrinya buat saudaranya. Itu pertanyaan-pertanyaan di luar, Pak. Itu bisa dijawab. Tapi yang paling inti adalah, yang kita ingin ambil adalah, bahwa saat bin Rabi' lebih mengutamakan saudaranya atas istrinya. Itu persoalan para sahabat itu. Meskipun semua itu dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, lah, aku nggak ingin itu. Cukup dulu nih ala suqil Madinah. Tunjukkan kepadaku mana pasar Madinah. Itu saja. Dia ingin bisnis dari nol, nggak mau menerima modal cuma-cuma dan nggak mau menerima istri. Terus bisnis dari nol di Madinah. Dan akhirnya keluar menjadi sahabat yang kaya raya. Saking kayanya itu, emasnya aja Pak untuk agar bisa dibagi kepada ahli waris itu harus dipecah dengan kapak. Istrinya 4 beliau. Satu istrinya itu dapat 80.000 dinar. Itu satu istrinya. Padahal Pak, pembagian waris untuk istri itu berapa Pak? Kalau punya anak. 1/8 kalau punya anak kan. Abdurrahman punya anak. Dari 1/8 istrinya. Jadi 1/8 harus dibagi 4 istri. Jadi 1/8 itu harus dibagi 4 istri. Bukan masing-masing 1/8, tidak. 1/8 dibagi 4. Itu saja Pak, masing-masing dapat 80.000 dinar. Satu dinar itu setara dengan 4,14 gram emas murni. Kalikan Pak, 4,14 gram murni kali 80.000 itu satu istrinya. Belum lagi yang diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan luar biasa, kaya raya. Ini persaudaraan sahabat. Makanya di dalam kisah perang Yarmuk itu, perang Yarmuk itu perang apa? Satu pernah dikisahkan itu bagaimana persaudaraan sahabat saking mementingkan saudaranya. Di perang itu banyak sahabat ketika di ending perang itu sekarat. Datanglah seorang sahabat membawa minum untuk dikasih minum kepada yang sekarat merintih. Begitu mendekati dia yang merintih, terdengarlah rintihan sahabat yang lain. Maka sahabat yang merintih tadi bilang, kasih saja ke saudaraku itu yang sedang merintih. Akhirnya orang yang ngasih minum gak jadi ngasih minum dia. Pindah ke yang merintih yang kedua. Begitu mau diminumkan, terdengar rintihan orang ketiga. Kata orang kedua, jangan. Dia sudah kasih sama dia. Terus seperti itu Pak, sampai muter kembali ke orang pertama. Air belum diminumkan. Begitu kembali ke orang pertama, sudah mati orang pertama sebelum dikasih minum. Akhirnya ke orang kedua tadi, yang menolak, mati juga. Sampai muter mati semuanya, air tidak diminumkan. Itu sifat para sahabat Rasulullah SAW, karakter sahabat Rasulullah SAW yang mementingkan saudaranya sampai di akhir hayatnya, mementingkan saudaranya. Itu berarti benar ya. Orang itu kalau sampai bisa menjaga kebaikannya di akhir hayatnya husnul khotimah. Maka ukuran amal orang itu di mana? Awal, pertengahan apa akhir, Pak? Akhir. Di akhir itu orang nggak bisa nipu-nipu, Pak. Orang akan ketok aslinya kalau di akhir. Kalau di akhir masih menjaga kebaikannya itu benar kalau dia itu husnul khotimah. Tapi kalau di awal hidupnya pura-pura soleh, pura-pura royal, pura-pura dermawan, di akhir hidupnya akan kelihatan aslinya Pak, klik ya. Gak bisa, orang pura-pura itu dapat husnul khotimah, gak bisa. Di akhir hayatnya dia akan kelihatan aslinya. Nah, ini kisahnya para sahabat, ukhuwahnya para sahabat Rasulullah SAW. Tentu ukhuwah itu bukan hanya dalam materi dan dirahmati Allah SWT. Ukhuwah juga bisa dalam bentuk saling menasihati di dalam agama. Ketika saudaranya salah di dalam beragama, dinasihati. Tidak sholat, dinasihati agar sholat dan sebagainya. Itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana pernah Abu Darda dan Salman Al-Farisi
persaudaraan mereka itu persaudaraan tidak dibangun di atas dasar saling menasihati dalam masalah agama. Jadi Salman menasihati Abu Darda agar beribadah dengan cara yang benar dan sebagainya. Nah, dia terlalu berlebihan dalam beragamanya, terlalu berlebihan dalam ibadahnya, berlebihan dalam puasanya. Dinasihati oleh Salman Al-Farisi sebagai saudara sama mukmin. Apalagi terhadap orang yang tidak sholat. Sholatnya berlebihan aja dinasihati, apalagi yang tidak sholat. Itu persaudaraan para sahabat Rasulullah SAW. Inilah pembangun masyarakat Islam yang dirahmati Allah SWT. Manhajnya atau konsepnya sebagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam Madinah, yaitu beramal jama'i, kemudian memperhatikan masjid, yang ketiga adalah ukhuwah. Setelah itu mungkin ada membuat undang-undang, membangun pasar, membangun ekonomi umat, dan sebagainya juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun tidak cukup kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tiga saja yang paling penting itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya sebagai modal bagi kita untuk bersama-sama membangun masyarakat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali dengan Pak Ustadz dengan bangun masyarakat madani. Dan mungkin kali Pak Ustadz sudah menyampaikan itu dari Kementerian Agama. Sehingga dia punya keinginan untuk menyebut, dia bilang sendiri, jangan menganggap agama kamu itu agama paling benar. Dan kemudian dia juga itu ada ide membentuk pesantren Nusantara dari semua agama. Yang terakhir saya baca di slide ini, petugas BPH Haji dia akan menambah non-muslim 1.000 orang. Yang keempat Pak Ustadz, tadi menurut imam saya 10 tahun ini ijazahnya palsu. Apakah saya harus ikut juga? Makasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa menjelaskan pengertian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, untuk membangun persatuan umat di dalam bingkai masyarakat Islam Madinah tidak harus sampai, dan meskipun kita juga boleh dan harus juga toleransi dengan sesama saudara kita non-muslim, tidak harus menuntut kita untuk mengakui kebenaran agama orang lain. Tidak harus juga kita dicegah untuk mengaku atau mengklaim agama kita paling benar. Tidak harus seperti itu. Toleransi yang benar adalah dalam masyarakat Islam yang di dalamnya ada muslim, ada non-muslim. Karena masyarakat Islam Madinah itu ada muslim, ada non-muslim, juga ada Yahudi juga di dalam. Itu toleransi menghargai masing-masing agama, bukan mengakui kebenaran. Seorang muslim harus meyakini agamanya paling benar. Dan agama non-muslim, orang non-muslim silakan meyakini agamanya paling benar, kita hargai. Bukan kita muslim dipaksa untuk mengakui semua agama sama-sama benar. Agama mereka benar, kita benar. Ya kalau sama-sama benar, ya ngapain kita Islam? Ngapain kita ngumpul sholat subuh di sini, Pak? Kalau sama-sama benar, ya kan? Inna dina indallahi al-Islam. Soalnya agama yang benar di sisi Allah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari-cari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan dia merugi. Ini jelas. Agama apapun selain Islam, meskipun amalnya baik dan diterima oleh Allah, ini keyakinan kita. Ini kita sampaikan di hadapan kaum muslimin. Adapun upaya-upaya membangun masyarakat Islam biar adem ayem dengan cara gak boleh umat Islam itu mengklaim agamanya paling benar, ini bertentangan dengan ayat-ayat tadi semua. Memang sebagian orang-orang liberal, termasuk di negeri kita, berusaha untuk melahirkan fikih toleransi agama, fikih lintas agama, yang targetnya adalah agar umat ini tidak mengklaim agamanya paling benar, bahwa semua agama. Dan ternyata di antara dalil mereka adalah ayat Quran juga ternyata.
Ayat Al-Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara as-sabiin an amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini ayat yang mereka jadikan dalil. Sebenarnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, siapa di antara mereka yang beramal baik, maka akan dapat pahala di sisi Allah di akhirat dan tidak ada rasa takut dan sedih. Artinya dapat surga. Siapapun mereka, mau mukmin Islam, Yahudi, Nasrani, yang penting berbuat baik, dapat pahala di akhirat. Artinya tidak ada rasa takut dan sedih. Itu artinya hiasan untuk orang masuk surga, karena di surga itu nggak ada sedih, nggak ada takut. Maka mereka dapat surga di akhirat. Artinya apa? Menurut mereka, ya orang nggak harus Muslim, Nasrani, Yahudi pun kalau beramal baik dapat surga. Bahkan dikembangkan juga sampai bukan hanya Yahudi Nasrani, yang penting beramal boleh, beramal baik, karena ayat itu mengatakan man amila sholihan, barang siapa berbuat baik, yang penting berbuat baik, maka dapat surga di akhirat. Dengan begitu berarti semua agama sama. Ini yang dijadikan dalil pluralisme agama oleh orang-orang liberal. Semua agama sama. Nah, mereka menafsirkan ayat ini tidak melihat konteks Allah berbicara tentang orang-orang Yahudi Nasrani sebelum Nabi diutus sebagai Rasul. Allah berbicara tentang ayat ini adalah konteksnya berbicara tentang orang Yahudi Nasrani sebelum Nabi diutus sebagai Rasul. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani sebelum Nabi diutus sebagai Rasul, selama mereka itu beriman, selama mereka beramal soleh sesuai dengan keyakinan agama Yahudi atau Nasrani, sesuai dengan keyakinan yang mereka anut dari nabi-nabi mereka, sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, lalu mereka wafat, mereka dapat surga, dapat pahala. Benar. Tapi ketika Nabi sudah diutus sebagai Rasul, maka ajaran Nabi menghapus semua agama sebelumnya. Jadi ayat ini berlaku bagi sebelum Nabi diutus sebagai Rasul, itu konteksnya. Tapi ketika Nabi sudah diutus sebagai Rasul, ya harus mengikuti Nabi semuanya. Harus mengikuti Nabi semuanya. Tidak berlaku lagi agama-agama sebelumnya. Semuanya mansuh. Semuanya tidak sah dengan agama Rasulullah. Sehingga semua agama Yahudi, Nasrani, pengikut ininya, begitu datang Rasul Nabi Muhammad sebagai Rasul harus mengikuti Rasulullah SAW. Kalau tidak sah. Itu konteksnya. Sehingga tidak benar ya pemikiran seperti itu, meskipun tujuannya baik. Sampai juga ada yang, sampai juga ada yang mengembangkan pemikiran bolehnya menikahi wanita musyrik. Selain Yahudi Nasrani, bolehnya juga laki-laki non-muslim menikahi wanita muslimah dalam rangka membuat agar dunia damai. Jadi non-muslim sama muslim dinikahkan, dijodoh-jodohkan, terlepas apapun agamanya, bebas. Yang penting dalam rangka untuk mendamaikan dunia. Orang kafir, orang muslim kalau berkeluarga kan jadi damai, maksudnya begitu pemikiran mereka. Ngaco juga. Masyarakat Islam dibangun bukan atas seperti itu. Kalau lakinya muslim, perempuannya Yahudi Nasrani masih ada salah, boleh dalam Islam. Masih ada ulama membolehkan, karena Allah mengatakan dalam Al-Maidah, "Wal musnatu minal ladzina utul kitab." Halal bagi kalian menikahi wanita-wanita ahli kitab. Halal bagi kalian menikahi Yahudi dan Nasrani, wanita Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau sebaliknya, perempuannya muslimah, laki-lakinya Yahudi dan Nasrani, nggak boleh. Ini sepakat ijma ulama. Ijma ulama, nggak ada perbedaan. Kalau sekarang Anda mengatakan khilaf, nah itu menyalahi ijma. Kalau sudah ada ijma, nggak boleh lagi ada khilaf. Sudah ijma. Apalagi yang non-muslimnya itu bukan Yahudi Nasrani. Selain agama Yahudi Nasrani itu lebih lagi. Yang tidak boleh. Jadi sampai ke sana Pak, pemikiran-pemikiran itu. Adapun yang lain-lain itu insya Allah Bapak lebih paham sendiri ya Pak ya. Saya menjawab yang pertama aja.
Tapi kan itu memang dari mulai Nabi sampai Muhammad ajarannya Islam kan selalu menyuruh kita baca sholat, ya kan? Sholat, aku mungkin sholat lebih kan? Ya, semua agama yang dianut oleh para rasul yang disampaikan kepada umat masing-masing sama agamanya, yaitu agama Islam dalam arti tauhid. Jadi ajaran yang menyamakan semua nabi itu adalah tauhid ini. Beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wastanibu tauhid. Ini sama semua para nabi. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang membawa ajaran yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Ini sama. Dari masalah ketauhidannya sama. Hanya beda dalam masalah sebagian syariat. Cara ibadahnya berbeda-beda. Itu saja. Tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad, apapun agamanya, ikuti Nabi siapapun, kalau sudah datang Nabi Muhammad sebagai Rasul, harus mengikuti cara ibadahnya Rasulullah SAW. Dan mengikuti dan mengimani bahwa Nabi adalah Nabi terakhir yang harus diimani. Dan semuanya itu ternasah. Kalau dulu Nabi-Nabi sebelumnya, hanya syariatnya hanya berlaku untuk kaum tertentu. Kaum Bani Israel, kaum Ad, kaum Samud, masing-masing ada nabinya. Tapi Nabi Muhammad itu untuk seluruh kaum seluruh dunia. Kaum apapun harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, silakan ibu-ibu kalau mau tanya, monggo ibu-ibu yang di bawah. Kalau ada pertanyaan silakan. Mereka ada mic-nya, Pak. Tadi ibu-ibu gak ada pertanyaan, Pak Ustaz. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita sarikan apa yang Ustaz bicarakan, di membangun masyarakat Islam ini pertama mempunyai tujuan goal kolektif bersama-sama. Kemudian yang kedua tadi membentuk organisasi sesuai kompetensi agar diterapkan. Ya Ustaz ya, tentu membangun masjid menyebarkan ilmu melalui masjid. Dan yang ketiga mempersaudarakan sesama muslim Ustaz ya. Tapi sayangnya semua itu udah kita tidak patuhi Ustaz. Kalau kita punya goal, setiap orang punya goal kelompok. Yang kedua membangun organisasi dengan meritokrasi, dengan kompetensi. Dan ini nggak kita temui di masyarakat kita saat ini. Ya pilih orang sesuai siapa mau lah gitu Ustaz ya. Kemudian ya membangun masjid. Jadi masjid itu dibangun dengan definisi bangunannya Ustaz, bukan individunya. Nah, pertanyaan saya Ustaz, ini kan garis merahnya kelihatan ya Ustaz ya. Ini boundary-nya dikasih di Ustaz kasih. Tetapi bagaimana Ustaz mewujudkan keempat hal ini Ustaz? Stepnya kan Ustaz tadi bilang goalnya. Nah, goalnya aja udah kita udah kita tidak jalani Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz selanjutnya kan saya bilang meritokrasi, kompetensi, kemudian membangun masjidnya. Nah ini dari goalnya aja kita udah jauh Ustaz masyarakat kita saat ini Ustaz. Bagaimana kita mengembalikan kita kepada goalnya dan sebagainya. Saya kira perkara yang tanya lagi. Yang paling penting dalam
yang paling penting di dalam mewujudkan ini semuanya. Ya seperti apa yang kita lakukan hari ini. Yang kita lakukan hari ini mengumpulkan jamaah dari berbagai masjid untuk acara apa ini, Pak? Ini upaya untuk kita menyatukan persepsi tentang masalah konsep. Karena belum tentu kaum muslimin itu menerima konsep, terutama yang tetap yang paling penting itu amal jamaah tadi. Maunya sendiri-sendiri bekerja, gak mau gabung. Ya belum tentu. Maka kumpul-kumpul seperti ini penting untuk menyatukan persepsi. Tidak dipungkiri bahwa kaum muslimin punya perbedaan. Ini seringkali yang membuat terkendalanya terwujud masyarakat Islam yang bersatu itu persepsi yang masih menjadi persepsi tentang masalah persatuan yang masih menjadi masalah. Sebagian orang masih punya pemahaman yang mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Bahkan penyebutan masjid aja terkadang ini masjid villa, masjid apa dan sebagainya. Masjid yang sudah sesuai, masjid yang tidak sesuai kan seperti itu. Ini kan hal yang mengkotak-kotak. Maka pengajian seperti ini penting untuk kita sampaikan hal-hal ini biar persepsi kita satu. Kita boleh berbeda, Pak. Boleh berbeda kita. Dalam masalah apapun, masalah-masalah sifatnya furu'iyah. Yang penting adalah bersatu. Ketika ada perkara yang memang menjadi titik temu kita. Dalam hal yang tidak ketemu, tidak ditemukan titik temu, nggak apa-apa, berbeda. Tapi ketika ada titik temu bersatu. Dan terkadang kan orang ada titik temu yang bisa menyatukan, sehingga orang nggak mau. Karena apa? Karena ada titik lain yang berbeda. Itu masalahnya. Maka penting juga diajarkan kayak fikul ikhtilaf, fikih tentang adab berbeda, itu penting untuk menyatukan umat. Kalau masalah masjid, insya Allah Bapak udah sukses daripada saya mungkin. Perhatian kepada masjid sudah ada lah insya Allah ya. Sekalian itu ukhuwah insya Allah kita bangun bersama dengan iman. Seringkali masyarakat kita PR-nya paling banyak dalam amal jamaah itu sebenarnya. Susah untuk diajak kerja bareng itu susah. Tidak harus kita jadi satu mazhab, tidak, Pak. Tidak harus jadi satu organisasi, tidak. Tidak harus semuanya satu partai, tidak. Beda partai, beda organisasi, beda mazhab, tidak apa-apa. Yang penting terikat semuanya dalam satu tujuan yang sama. Karena menyatukan dalam satu hal itu juga mustahil. Mustahil. Dulu di zaman Khalifah Harun al-Rashid, itu ulamanya adalah Imam Malik. Imam Malik, Imam Ahli Madinah itu. Harun al-Rashid ingin menyatukan umat itu dalam satu mazhab, biar kelihatan satu. Udah satu mazhab saja, nggak boleh ada yang Syafi'i, nggak boleh Hanafi, nggak boleh yang Hambali. Biar kelihatan bersatu. Dan itu diinstruksikan kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, pokoknya mazhab kamu harus jadi pedoman beribadah seluruh kaum muslimin di negara Islam. Negara Islam yang beliau pimpin, Daulah Abbasiyah. Apa kata Imam Malik? Tak mungkin itu dilakukan. Fa inna sahabat Rasulullah SAW qad ikhtalafu fi bilad. Sahabat-sahabat Nabi itu sudah berbeda pendapat. Dan mereka sudah terpecah-pecah di negeri-negeri, masing-masing punya madrasah. Masing-masing membuat madhab masing-masing, madrasah masing-masing. Tidak mungkin menyatukan mereka semua dalam satu madhab. Ditolak itu perintahnya presiden. Karena memerintahkan sesuatu yang nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kita menyatukan seluruh umat Islam dalam satu madhab. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyatukan persepsi. Tak boleh berbeda, yang penting terikat dan mau kerjasama dalam membangun masyarakat Islam bersama-sama. Yang paling penting. Dan ini perlu ada pelajaran-pelajaran kayak itu istilah itu sampai di kuliah di kampus itu ada mata kuliah sendiri. 2 SKS kali minimal 2 SKS kali 16 pertemuan itu. Sehingga yang keluar dari
mata kuliah itu benar-benar menjadi seorang ustaz yang toleran dengan perbedaan. Saya kira PR yang paling penting yang pertama, Pak, al-amal jama'i. Nah, itu pentingnya untuk kita sampaikan di kajian-kajian seperti ini, biar umat Islam punya persepsi yang sama. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, jamaah sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum